Oke, halo semuanya, kita ketemu lagi di video baru. Dan untuk di video kali ini aku akan membuat video yang kebalikan dari video sebelumnya, which is video-video best book yang udah aku baca di 2024 kemarin. Nah, untuk di video kali ini aku mau bikin 2024 worst book, alias buku-buku yang setelah aku baca tuh aku kurang suka, atau buku-buku yang tidak sesuai ekspektasi. Ya pokoknya buku yang aku kasih rating ya agak bawah dikit lah, kayak gitu ibaratnya. Dan di sini sama jumlahnya ada 10 judul, dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke judul yang nomor 1. Untuk yang pertama ini judulnya itu Sekali Peristiwa di Banten Selatan, karyanya Pramudia Anantatur. Ini adalah karya pertama dari Pramudia Anantatur yang aku baca, dan ini aku nemuin di perpustakaan kampus aku. Dan karena aku pikir dia ini kan lumayan tipis ya, sekitar 114 halaman kalau nggak salah. Tapi aku butuh waktu yang lumayan lama, bahkan hampir sebulan kalau nggak salah waktu itu membacanya. Karena aku bener-bener gak ngerti ceritanya ini ngapain gitu kan. Ya memang sebenarnya aku bisa menangkap lah, ibaratnya ini kayak cerita ketika Indonesia ini masih dijajah. Cuman di sini bedanya itu kayak penjajahannya itu dilakukan oleh kaum kita sendiri gitu, paham gak sih? Kayak ibaratnya tuh kalangan atas dengan kalangan bawah, padahal ini sama-sama di Indonesia gitu kan, paham gak sih maksud aku? Dan di sini untuk gaya bercerita atau bernarasinya tuh memang sedikit unik dan aneh sih menurut aku ya. Karena most of the time di sini kamu akan menemukan cerita ini tuh dituturkan dari dialog dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sini gitu. Cuman dialognya itu nggak pakai tanda petik, jadi bener-bener langsung kalimatnya aja gitu. Dan itu kamu akan temukan itu sampai di akhir halaman gitu kan. Jadi aku tuh kadang nggak ngerti ya, kapan ini tokoh-tokohnya berbicara, kapan kita itu mengikuti narasi yang ditulis dari penulisnya, paham gak sih? Kan kalau kayak ada tanda petiknya kan kita jadi bisa tahu ya kapan tokoh-tokoh ini berbicara. Cuma di sini tuh nggak ada, dan nggak ada penandanya sama sekali. Jadi kayak bingung ini siapa yang ngomong, terus ini kapan mereka ini berhenti ngomong gitu kan? Karena antara dialog dan juga narasi ini nggak ada pembatas. Jadi kayak aku tuh lost gitu loh bacanya, kayak ya udah yang penting selesai gitu kan. Dan ya ini adalah sebuah awal untuk marah-marah di video kali ini. Lanjut aja yuk ke judul yang kedua. Untuk judul yang kedua di sini Laskar Pelangi, karyanya Andrea Hirata, yang meskipun ini adalah sebuah judul yang cukup mencengangkan yang aku nggak suka gitu kan. Karena aku inget banget betapa aku pinginnya baca judul yang ini, dikarenakan di tahun 2022 itu aku pernah membaca judul kedua atau tiga ya, yang judulnya itu Eden Shore, yang masih satu seri di Laskar Pelangi ini. Dan karena aku suka banget dengan Eden Shore, aku akhirnya memutuskan untuk ya cari gitu kan buku pertamanya, which is Laskar Pelangi, yang aku temukan di perpustakaan kampus juga. Cuman ternyata setelah aku baca tidak sesuai ekspektasi sekali, karena tokoh utamanya di sini yang pertama ternyata masih anak-anak, yang sangat jauh berbeda dengan Eden Shore yang mana itu kayak udah agak remaja dikit gitu kan. Dan bahkan tokohnya pun sedikit berbeda gitu ya wataknya ini. Kalau aku bisa bilang Ikal sebagai tokoh utama di Laskar Pelangi dengan Ikal yang ada di Eden Shore itu kayak jauh berbeda banget gitu loh. Ya mungkin memang dia mengalami karakter development ya, cuman kayak aku gak nyangka di Laskar Pelangi ini agak cringe dikit gitu loh, paham gak sih? Dan juga apa ya, aku merasa banyaknya sekali scene-scene yang tidak urgent dimasukkan di Laskar Pelangi ini gitu kan. Dan ternyata ceritanya tidak yang seinspiratif itu gitu loh, paham gak sih? Gak yang sampai berkelana ke dunia, kenapa gitu kan. Ya paling cuman kayak menceritakan persahabatan antara anak-anak kecil aja gitu. Jadi menurut aku kayak ceritanya tidak sesuai dengan ekspektasi aku, dan gak yang spesial banget sih gitu. Oke, untuk judul ketiga ini tuh namanya First Game, karyanya Yofi Q. Sebenarnya ini adalah suatu cerpen. Jadi kayak ini bisa kamu temuin di Google Play Books, dan harganya murah, 1000 kalau nggak salah, 1000 apa 500 rupiah gitu ya. Pokoknya murah banget, dan aku baca karena emang gabut aja gitu kan, menghabiskan saldo Google Play aku gitu. Dan ini ada lumayan banyak buku di dalam satu seri ini, dan First Game ini adalah buku pertamanya. Cuman mohon maaf banget, ini menurut aku buku ini cringe banget. Kayak cerita-cerita Wattpad, cuman yang nulisnya itu anak kecil gitu. Dan ini ceritanya untuk anak kecil juga gitu, paham gak sih? Jadi aku kayak oke, terima kasih gitu kan. Dan untungnya memang halamannya tipis banget.
Jadi kayak sekali duduk selesai gitu kan. Cuma ya tetap aja kan, namanya juga cringe. Ya mohon maaf aja, mau gimana lagi gitu kan. Kalau untuk ceritanya sendiri sebenarnya mulai agak serunya itu di buku kedua dan buku ketiga, karena aku udah baca 2 judul itu juga. Cuman untuk buku pertamanya ini tuh kayak untuk pembukaan itu kayak tidak apa ya, membuat pembaca itu tertarik. Ya aku membaca buku kedua dan buku ketiga itu karena aku punya bukunya juga gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku harus baca. Ya kasihan aja kalau orang yang belum pernah baca dan mereka cuma punya kesempatan untuk baca buku pertamanya, tapi ternyata buku pertama kayak gini, kasihan aja gitu kan. Kayak kalau nge-cringe gitu kan, takutnya mereka nggak mau baca di buku selanjutnya. Buku yang keempat ini adalah salah satu karya klasik, yaitu The Catcher in the Rye, karyanya J.D. Salinger. Ini udah pernah aku singgung lah di beberapa video-video di tahun lalu kalau memang aku kurang suka dengan buku yang ini, karena memang aku tidak mengerti cerita ini tuh mau dibawa kemana dan arahnya tuh ngapain gitu kan. Jadi aku merasa kalau di buku ini tuh kayak beberapa scene tuh cukup depresif. Bahkan ke tokoh utamanya ini dari awal tuh kayak menunjukkan gelagat dia itu depresi gitu kan. Cuman masalahnya lama-lama itu yang depresi itu membaca gitu kan. Jadi kita tuh kayak keikut depresi juga gara-gara sifat tokohnya ini gitu, yang aku lupa namanya juga kan. Ya ngapain juga aku hafalin namanya dia gitu kan. Ya intinya membaca cerita ini kayak semacam anak yang lagi tantrum aja, terus dia mencoba untuk keluar kabur gak tahu kemana, padahal dia juga gak ada plan mau kemana gitu kan. Jadi kayak ya membaca cerita ini pembaca yang depresi ya lama-lama gitu kan. Ya ini sih. Terus kemudian kayak aku tidak menemukan pesan moral yang bisa aku ambil dari The Catcher in the Rye ini gitu. Ya begitulah. Untuk judul yang kelima ini jujur aku agak geli ya bacanya, yaitu Rumah Perawan karyanya Yasunari Kawabata. Ini salah satu karya klasik yang ditulis oleh penulis Jepang dan I have no idea ya sebenarnya dengan ceritanya ini. Sebenarnya ceritanya ini kalau dari judul aja mungkin kamu bisa nebak, atau mungkin gak bisa nebak juga kayak aku pada awalnya. Cuman setelah aku membacanya ini kayak ada regretful, apa sih, penyesalan lah ibaratnya kayak gitu setelah membacanya. Karena menurut aku ya udah ceritanya tuh kayak gitu-gitu aja, absurd dan menggelikan lah ibaratnya. Cuman nggak yang sampai bikin wow gitu juga. Cuman kalau menurut aku dibilang jelek banget juga enggak sih, lebih ke menggelikan aja ya menurut aku. Dan aku juga gak ngerti pesan moralnya tuh sebenarnya apa, karena ini tuh kayak di endingnya sendiri tuh kayak pembaca harus menerka-nerka sendiri apa yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan yap, dengan mengambil latar setting tempatnya di sebuah rumah itu, ya rumah P ini menurut aku agak kurang gimana gitulah ya. Oke, kita lanjut ke judul yang nomor 6. Di sini itu Zero Class karyanya Priscilia Awe. Dan untuk judul yang ini tuh sebenarnya adalah salah satu novel romance. Cuman memang dia ini tuh tema besar atau tema utamanya itu kayak sebuah murid yang dia ini tuh ingin mendapatkan keadilan atas kelasnya yang sering dianggap rendah di sekolahnya, terutama oleh kepala sekolahnya. Bahkan ya kayak sampai segitu parahnya gitu kan, sampai kepala sekolah aja mendiskriminasi kelasnya si anak ini gitu. Cuman ya di beberapa part tuh lumayan cringe, kemudian di beberapa part itu juga kayak apa ya, ibaratnya itu gak make sense aja gitu menurut aku sih. Cuman ya sebenarnya kalau boleh jujur kayaknya si Zero Class ini adalah judul yang paling mendingan dari semua judul yang ada di video ini sih. Cuman ya aku kurang sukanya itu karena di beberapa part tuh kayak kerasa romance yang agak menye aja gitu. Oke, nomor 7 yaitu Gone Girl karyanya Gillian Flynn. Ini salah satu judul yang sukses bikin aku emosi sebenarnya waktu membacanya ya. Dan ini sebenarnya adalah judul yang sering digadang-gadang sebagai kayak thriller terbaik, misteri terbaik atau apalah gitu ibaratnya ya. Tapi setelah aku baca, wow, emosiku tuh langsung dapet banget, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya gitu kan. Segimana enggak, karena novel ini tebalnya 600-an halaman gitu kan, yang menceritakan tentang sebuah istri yang menghilang pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan suaminya sudah mencoba mencari ke segala arah, ke segala macam rumah, dan segala macam pengacara diturunkan, polisi semua dicari gitu kan. Tapi
endingnya itu kenapa istrinya ini menghilang dan kemudian apa yang menyebabkan istrinya menghilang ini menurut aku kayak sebuah penipuan gitu, paham gak sih? Jadi kayak kita sebagai pembaca tuh ditipu habis-habisan gitu loh, paham gak? Ini udah mulai emosi nih. Jadi emang kayak penyelidikan yang selama ini kita ikutin tuh nggak ada artinya gitu loh, paham gak sih? Jadi bahkan saking parahnya aku kasih Gone Girl ini tuh 2 bintang dari 5 bintang. Ya mohon maaf aja sih ya karena emang sengeselin itu gitu kan. Oke, lanjut yuk ke judul yang selanjutnya. Untuk judul yang ke-8 ini Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan karyanya Tasaro Geka. Ini pada awalnya aku kiranya itu sebuah novel sejarah atau let's say biografinya Nabi Muhammad lah, cuman dikemas dalam bentuk yang lain. Ya emang lain sih, kenapa? Karena di sini yang jadi tokoh utama bukan Nabi Muhammad, melainkan salah satu, aku gak ngerti ya dia ini profesinya apa. Pokoknya kita tuh akan mengikuti kisah tokoh lain bernama Kanfa. Kanfa atau Kansa atau Kanza, nggak tahu dah. Ya pokoknya ini siapa gitu kan. Nah pada awalnya aku mengira ini adalah salah satu sahabat Nabi. Cuman aku setelah pikir-pikir kayaknya nggak pernah mendengar sahabat Nabi yang bernama Kansa Kanfa ini tadi gitu kan. Terus makin lama kok yang diikutin cuma ceritanya si dia doang gitu kan, dengan menghadiri kayak biksu-biksu. Terus kemudian kayak juga ada semacam ritual yang dalam pedesaan atau pedalaman di India gitu kan. Aku kayak bingung gitu kan, kayak ini cerita tentang apa sih? Sebenarnya cerita Nabi Muhammadnya itu ada, biografi Nabi Muhammadnya itu ada gitu kan. Cuman kayak aku nggak ngerti kenapa Nabi Muhammadnya itu jadi side story di sini. Bahkan endingnya pun masih di bagiannya si Kansa Kanfa Kanza ini gitu kan. Jadi aku kayak ini sebenarnya ceritanya siapa sih gitu loh, paham gak sih? Jadi aku jujur ya nyesel banget beli buku ini dengan pre-love yang meskipun nggak mahal-mahal banget, cuman ya nyesel gitu kan. Aduh, jadi aku tuh mengiranya ini adalah cerita Nabi Muhammad gitu kan, yang mana menceritakan beliau ketika masih di dalam kandungan sampai remaja, terus kemudian dewasa sampai beliau tutup usia gitu kan. Enggak, ternyata guys, enggak. Mending kalau kamu mencari cerita tentang Nabi Muhammad, jangan baca buku ini. Yang ke-9 di sini adalah Negeri Lima Menara karyanya Ahmad Fuadi. Lagi-lagi ini salah satu wishlist seperti Laskar Pelangi tadi yang aku pengen baca ternyata tidak sesuai dengan harapan. Lagi-lagi novel ini itu diklaim sebagai novel inspiratif, bahkan di blurbnya di bagian belakang bukunya tuh juga ditulis kayak gitu. Cuma aku tidak menemukan mana bagian inspiratifnya di sini. Ini sorry to say aja, cuman menurut aku kayak novel ini tuh tidak ada bedanya dengan novel-novel lain yang pernah aku baca yang setting tempatnya itu di pesantren. Jadi ya kayak cuman menceritakan kehidupan mereka sehari-hari di pondok, di pesantren gitu kan. Bagaimana mereka ini membangun kedisiplinan, terus bagaimana awalnya mereka ini saling berkenalan kayak orang-orang yang merantau gitu kan, kayak gak ada bedanya dengan cerita-cerita yang pernah aku baca sebelumnya gitu loh. Jadi kayak tidak ada sisi inspiratifnya ya, mohon maaf. Ya juga beberapa hal-hal yang diceritakan di sini mungkin beberapa familiar ke aku karena aku juga punya beberapa teman yang lulusan pondok. Tapi ada juga sih kayak ternyata di pesantren seperti itu, ternyata yang kayak gini tuh nggak bener gitu kan. Cuman ya aku nggak ngerti aja kenapa disebut kisah inspiratif gitu kan. Ya memang pada awalnya sih kamu akan disodorin kayak ada scene di mana mereka ini ceritanya udah mulai berkelana ke 5 negara gitu kan. Ya namanya juga negeri 5 menara, berarti kan 5 negara. Ya emang ceritanya mereka udah sukses di awalnya. Terus tiba-tiba kayak kita harus mengikuti kisah mereka ketika masih di pondok. Tapi itu bener-bener satu buku cuma nyeritain itu doang gitu kan. Yang which is aku tuh tidak mau sebenarnya. Aku tuh mau langsung di buku tuh selesai. Kenapa gitu kan? Ya memang masih ada sih judul kedua dan judul ketiga. Cuman kayak aku untuk sekarang udah tidak niat untuk baca judul kedua dan buku ketiga ya karena hal itu sih. Oke, ini udah 15 menit. Ini judul terakhir. Ya Allah, ini nomor 10, yaitu One of Us is Lying karyanya Karen M. McManus. Ini juga sama, yaitu cerita-cerita yang menipu pembaca di bagian endingnya. Sama seperti Gone Girl tadi, karena kita itu di bagian awal akan sibuk
kayak nuduh sana, nuduh sini. Kamu penjahatnya, kamu pencurinya, kamu pelakunya, kamu pembunuhnya. Semua kayak dituduh gitu. Tapi ketika kita mengetahui plot twistnya, mengetahui siapa pelakunya, One of Us is Lying ini definisi penipu pembaca. Mohon maaf banget buat kamu yang suka dengan One of Us is Lying, tapi ya menurut aku endingnya emang senipu itu. Karena kita sebagai pembaca tuh kayak merasa, hah? Kok bisa gitu loh? Kok bisa orang ini melakukan hal itu dan dia itu menyusahkan semua orang yang ada di toko. Ya nggak tahu deh, aku nggak mau ngomong apapun lagi. Ya Allah capek. Oke, ini udah kayaknya udah maximalize banget ya emosi aku. Jadi kita akhiri saja untuk videonya. Oke, itu tadi adalah buku-buku 10 buku yang aku sayang sekali kurang suka yang ada di tahun 2024 kemarin. Mohon maaf banget, mungkin aku terbawa emosi. Buat kamu yang merasa tersinggung, aku minta maaf. Tapi inilah yang aku rasakan memang ya selama membaca buku-buku tersebut. Dan aku berharap sih 2025 ini nggak ada buku-buku yang bikin aku kayak gini lagi gitu ya. Jadi nggak emosi lagi gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.